Baik, kita mulai saja untuk kuliah pertemuan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi untuk perkuliahan pada hari ini yang dengan saya adalah kelas A dan kelas B. Seperti pada perkuliahan yang sebelumnya, jadi nanti adik-adik kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, ya. Dan saya harapkan nanti setelah menyampaikan materi di akhir sesi, teman-temannya yang tidak presentasi bisa memberikan pertanyaan. Di sini saya batasi jumlah minimalnya adalah 2 pertanyaan. Bisa sebutkan nama, NIM, kelas, dan pertanyaannya. Oke, dari kelas A atau B dulu yang mau presentasi? Isi dok Kelas B dari kelas dulu, apa boleh dok. dok? Kelas mana? Kelas A dok. Kelas B. Oke, karena di pertemuan saya yang sebelumnya adalah kelas yang akhir, kelas yang awal, jadi untuk kali ini saya balik ya. Jadi kelas B dulu, kemudian dilanjutkan oleh kelas A, dan nanti di akhir sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan untuk kelompok kelas B. Explain ya, dok. Ya, silakan. Silakan bisa dimulai deh. Mungkin bisa dipindah ke slide yang paling awal nih. Baik, sebelumnya mohon maaf jika terdengar agak berisik. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok B3 yang akan mempresentasikan materi mengenai sifat fisik dan juga parameter kualitas daging. Jadi next, anggota dari kelompok 3 terdiri atas 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Niloy Sari dengan NIM akhir 018. Ada Lu Gede Victoria Sagatara dengan NIM akhir 014. Dan juga ada Imade Antarayasa dengan NIM akhir 026. Kita di next. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi kualitas karkas dan daging itu dipengaruhi oleh faktor dari pemotongan, yaitu genetik, spesies, umur, jenis kelamin, pakan, dan juga stres, serta pengaruh dari pasca pemotongan, yaitu pelayuan, simulasi listrik, pemasakan, pH, marbling, penyimpanan, dan juga jenis otot. Nah, kualitas karkas ditentukan oleh berat karkas, jumlah daging, dan juga mutu daging sesuai kebutuhan pasar. Sedangkan kualitas daging konsumsi itu ditentukan oleh warna, keempukan, tekstur, flavor, dan juga aroma, lemak intramuskuler, khusus masak, serta retensi cairan dan juga pH daging. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan parameter spesifik kualitas daging. Jadi, pada kualitas daging itu terdapat beberapa parameter kualitas daging yang spesifik, itu meliputi beberapa faktor utama yang menentukan mutu daging. Yang pertama, itu ada warna daging.
Yang kedua nanti ada daya ikat air atau water holding capacity atau biasa disingkat WHC. Lalu ada pH daging, lalu terkait dengan susuk masak, dan juga ditentukan spesifik kualitas dari keempukan dan tekstur. Dan yang terakhir itu ada flavor dan aroma. Nah, untuk selanjutnya, terkait dengan warna daging. Nah, jadi warna daging itu merupakan salah satu parameter penting untuk kita mengetahui atau menilai kualitas daging tersebut. Nah, dari warna daging, kita eh, bisa melihat hasil dari pengamatan terhadap panjang gelombang radiasi cahaya yang dipantulkan sehingga memberikan hasil pengamatan warna seperti kuning, hijau, biru, ataupun eh, warna-warna yang kita lihat oleh mata seperti itu. Nah, lalu adapun faktor yang menentukan warna daging. Nah, warna daging itu ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama itu dari pigmen daging. Nah, pigmen daging ini itu dibagi menjadi dua indikator utama. Yang pertama itu ada hemoglobin atau pigmen darah. Yang pertama, maaf, itu ada hemoglobin atau pigmen darah. Lalu yang kedua ada mioglobin, yaitu pigmen otot yang paling berperan. Nah, dari mioglobin ini itu juga ada dua bagian utama, yaitu ada globin, yang dimana globin ini itu merupakan bagian protein, sedangkan bagian non proteinnya itu disebut hemerin. Nah, mioglobin ini memiliki peran yang paling besar dalam menentukan warna daging. Kalau sesuai dengan textbook yang saya baca itu sekitar 80 hingga 90% dari total pigmen daging. Terutama pada hewan yang dipotong secara sempurna itu sehingga darahnya keluar dengan baik. Nah, untuk jumlah mioglobin ini itu dipengaruhi lagi oleh beberapa aspek. Yang pertama itu ada spesies ternak, lalu ada umur ternak tersebut, lalu jenis kelamin, aktivitas fisik, dan juga pakan yang diberikan. Mungkin sebagai contohnya, biasanya hewan yang lebih tua itu kandungan mioglobinnya itu lebih tinggi dibandingkan hewan muda. Nah, sehingga warna dagingnya itu cenderung lebih gelap. Nah, selain itu juga kalau misalnya hewan yang memiliki aktivitas fisik tinggi itu eh, memiliki kandungan mioglobin yang lebih tinggi dibandingkan hewan yang dipelihara di dalam kandang. Selain dari faktor-faktor internal tadi, ada juga jenis molekul dari mioglobin dan keadaan fisik kimia daging juga dapat mempengaruhi. Nah, warna daging itu di oksigen. Nah, dalam kondisi tertentu itu mioglobin dapat membentuk beberapa jenis pigmen dengan warna yang berbeda. Di sini ada yang ada di PPT itu deoksimioglobin, mana ini memberikan warna merah keunguan. Lalu ada oksiomioglobin, itu memberikan warna merah cerah yang biasanya disukai oleh konsumen. Nah, sedangkan metmioglobin itu menghasilkan warna coklat yang sering dianggap sebagai tanda penurunan dari daging tersebut. Dari hal-hal tersebut yang telah saya jelaskan tadi, jadi warna daging itu sangat dipengaruhi oleh kandungan pigmen mioglobin serta kondisi kimia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu adalah daya ikat air atau water holding capacity, di mana itu adalah kemampuan daging mempertahankan air selama pemotongan, pendinginan, pembekuan, pengolahan, dan juga pemanasan. Nah, daya ikat air sangat mempengaruhi warna, tekstur, keempukan, kesegaran, dan juga tingkat spesies dari daging itu sendiri. Nah, kehilangan air pada daging itu meliputi daging segar atau whip, daging beku strip, dan juga pemasakan yaitu strip. Nah, daya ikat air ditentukan oleh air terikat dan air tidak bergerak. Nah, sedangkan air bebas itu mudah keluar akibat tekanan atau sentrifugasi. Nah, faktor lain yang mempengaruhi daya ikat air itu temperatur, kecepatan penurunan pH, postmortem, pelayuan, pemasangan, umur, dan juga
perlakuan pra pasca pemotongan. Pada tabel itu terlihat ada rumus di mana daya ikat air atau di IE itu sama dengan daya ikat air, KA itu kadar air total, TJH itu total jus hilang, dan juga TJ itu total jus. Bisa di next. Selanjutnya itu adalah pH daging. Nah, pH daging itu adalah derajat keasaman daging yang menunjukkan konsentrasi ion hidrogen dalam jaringan otot setelah hewan dipotong. Nah, pH daging akhir atau ultimate dicapai sekitar 24 jam pasca pemotongan. Nah, pH normal daging itu berkisaran 5,4 sampai 5,8%. Nah, faktor yang mempengaruhi pH daging ini meliputi stres sebelum pemotongan, spesies dan individu ternak, jenis otot, stimulasi listrik, aktivitas enzim, serta proses glikolisis postmortem yang menghasilkan asam laktat. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Tari. Selanjutnya adalah susut masak. Susut masak merupakan persentase penurunan berat bahan pangan akibat proses pemasakan, baik itu pemanasan ataupun perebusan dan yang lainnya. Nah, susut masak juga menggambarkan jus daging. Jus daging adalah banyaknya air yang berikatan di dalam dan di antara serabut otot. Selanjutnya ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap susut masak, di antaranya yaitu yang pertama nilai pH, terus ada juga panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut otot, terus juga ada status kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel, penampang melintang daging, di mana susut masak ini lebih besar pada panjang serabut yang lebih kecil atau pendek. Selanjutnya itu pemanasan, lalu juga ada berkaitan dengan bangsa dan lemak dagingnya, terus juga ada umur yang berhubungan dengan daya ikat air tadi dan juga lemak, serta ada konsumsi pakan dan juga energi. Boleh di next slide, Antara? Selanjutnya adalah keempukan dan juga tekstur. Nah, keempukan dan tekstur merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas daging. Ada dua hal yang mempengaruhi keempukan. Yang pertama ada antemortem, seperti genetiknya, terus fisiologis dari hewan, umur hewan, terus manajemen pemeliharaan hewan, jenis kelamin, dan juga tingkat stres hewan tersebut sebelum dipotong atau antemortem. Terus yang kedua ada postmortem. Postmortem itu meliputi chilling, refrigerasi, pelayuan, pembekuan, suhu penyimpanan, ataupun perlakuan-perlakuan lain yang dilakukan setelah daging itu atau hewan itu disembelih atau dipotong. Lanjut, ada 3 komponen utama keempukan daging, yaitu yang pertama, status miofibril dan tingkat kontraksi otot. Yang kedua itu kandungan serta ikatan silang jaringan ikat. Dan yang ketiga ada daya ikat air dan juga jus daging. Selanjutnya, penilaian keempukan itu dibagi menjadi 2 cara penilaian. Yang pertama itu subjektif, di mana dengan menggunakan uji panel cita rasa dan juga persepsi jus daging. Dan uji atau penilaian yang kedua itu ada penilaian secara objektif dengan metode mekanik seperti kompresi, daya putus Warner-Brasler, adhesi, dan juga susut masak. Nah, selanjutnya untuk tekstur. Tekstur ini berkaitan dengan kasar atau halusnya serabut otot yang dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran serabut, jumlah permisium, umur, dan juga bangsa dari ternak itu ataupun hewan itu. Nah, kesan keempukan dan tekstur dapat dilihat dari kemudahan gigi menembus daging ataupun kemudahan pengunyahan dan fragmentasi sedikitnya residu setelah dikunyah saat dikonsumsi. Boleh di next lagi, Antara? Baik, selanjutnya adalah bau dan rasa daging. Nah, bau dan rasa daging ini tergantung dari adanya prekursor yang terlarut di dalam air dan lemak, serta pembebasan senyawa volatil dengan senyawa flavor yang spesifik. Selanjutnya, flavor dan aroma. Nah, flavor itu melibatkan bau dan juga rasa, tekstur, temperatur, dan juga pH. Nah, faktor yang mempengaruhi flavor dan juga aroma ini, yaitu yang pertama misalnya umur, tipe pakan dari hewan tersebut, spesies, jenis kelamin, lemak, bangsa, dan lain sebagainya yang kurang lebih mirip dengan faktor-faktor yang lain, serta ada juga faktor yang mempengaruhi yaitu tensiditas. Boleh di next lagi.
Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ayu Lestari. Baik. Silahkan. Karena kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok B3, izinkan kami dari kelompok 3 karena sudah menyiapkan kuis kecil-kecilan untuk kita mengingat kembali materi-materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Mungkin dari teman-teman bisa menjawab di kolom chat dengan abjad A, B, C, D, A, B, C, atau D. Mungkin bisa dibantu oleh Antara untuk share screen. Baik, kita masuk ke kuis higiene pangan. Bisa di next. Nah, teman-teman perhatiin cara bermainnya ya. Pertama, bacalah soal dengan seksama, pilihlah jawaban yang paling tepat, dan juga tulis jawaban pada kolom chat. Antara A, B, C, atau D. Nah, jawablah dengan cepat. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dipimpin oleh Victoria. Oke, teman-teman. Kelompok kami harap kalian sudah menyimak tadi presentasi dari kelompok B3, dan aku yakin kalian juga udah pada ngeringkas semuanya. Di sini fun aja, nggak ada yang sangkut paut kemana-mana. Aku cuma pengen tahu seberapa memperhatikan kalian ke presentasi tadi. Nanti juga aku mohon untuk kalian tulis jawabannya di kolom chat aja. Terus nanti kurang lebih ada sedikit aja, ada 5 soal. Kalian bisa jawab dan sebutin abjadnya aja. Oke, Antara udah siap belum? Halo Antara. Sudah siap, gas. Oke, jadi kuisnya kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman, udah ada soal nomor 1 nih. Kalian boleh langsung kasih jawab. Waduh, udah ada yang jawab. Waduh, rame ternyata. Oke, udah ada yang jawab semuanya. Oke. Ada yang jawab D. Di kolom chat ada yang jawab D, ada yang jawab A, B, C. D semua kayak ini nih. Oke. Oh, ini kelas B semuanya. Oh, ada kelas A. Oke. 100% D. Oke, Saskia. Oke. Kira-kira udah belum nih waktunya? Udah ya? Ya, karena udah banyak, kita langsung aja spill jawabannya. Oke. 1, apakah benar D? Kita lihat ya, An. Ya, benar sekali. Oke, tapi ada yang jawab A ternyata, An. Tadi, An. Wah ya, ada Untuk umur jawab A. ternak saja. Oke, nggak apa-apa. Di next soal harusnya jawabannya benar. Jadi jawaban yang pertama, faktor yang paling tepat mempengaruhi flavor dan aroma daging adalah kombinasi antara umur, pakan, dan cara memasak dari daging itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh di next, Antara? Next. Oke, ini sudah aku jelasin tadi. Oke, waduh, ini bahkan ini udah ada yang jawab nih, B. Ini nembak semua ya jawabannya ya. Aduh. Ada yang bilang B untuk bovine. Oh, ada yang bilang B bovine. Jadi question number 2 itu warna merah pada daging terutama dipengaruhi oleh pigmen apa? Ada A, hemoglobin, B, mioglobin, C, air, D, protein. Oh, ini semua pada jawab B nih Antara. Ada nggak yang kira-kira yang jawab yang lain? Aduh, nggak ada nih. Kayaknya semua yakin B ini. Iya. Iya, spill aja nih, An. Jawabannya apa? 1, 2, 3. Ya, benar, mioglobin. Jadi, hemoglobin juga mempengaruhi, tapi yang utamanya itu mioglobin. 80-90%. Iya, betul banget. Iya, betul. So, the next ke question number 3. Oh, C semuanya. Waduh, udah pada jawab C nih. Bahkan saya belum baca questionnya. Jadi, iya betul. Soal nomor 3 adalah bagaimana pengaruh pH tinggi terhadap kualitas daging.
A itu menurunkan daya ikat air dan keempukan, B itu tidak berpengaruh terhadap daging, C itu meningkatkan daya ikat air dan keempukan, dan D menurunkan kandungan protein. Dan semuanya rata-rata menjawab C ya. Iya betul C semuanya ini teman-teman. Oke, langsung saja Aduh, kok kita kayaknya spill. makin dikit ya yang menjawab ini. Ini antara pertanyaannya susah atau pada tidak memperhatikan atau kemana ini semuanya? Oke, sudah terspill ternyata. Udah cukup ya antara kita spill aja. Oke, ternyata benar. Oke, Jawabannya adalah benar. C, meningkatkan daya ikat air dan keempukan. Bisa di Next next ke question. soal selanjutnya. Oke, nggak kerasa ada soal nomor 4 nih. Soal nomor 4 adalah daya ikat air atau WHC atau DIA yang rendah pada daging akan menyebabkan apa nih teman-teman? Ada A, daging menjadi lebih empuk dan Ini juicy. udah pada Ada jawab B, nih. oh iya, ada daging Udah kehilangan banyak qualify cairan nih. saat Dia udah dimasak. qualify. C, warna daging menjadi merah cerah. Dan D, pH daging meningkat. Waduh, ini siapa nih yang dari tadi sudah jawabnya cepet-cepet banget nih? Ada B. Kok ada komen nih? Yang paling panjang bener katanya. Apa iya? Oh, iya di ternyata. Aduh, ada yang bilang ini curang, itu curang. Waduh, gimana nih Ayu Lestari? Tanggapan Ayu Lestari. Waduh, gimana nih? Katanya Zaki curang, guys. Waduh, Haris juga curang, guys. Harus ini curang nih. Oke, Oke, langsung next saja aja kita antara kita spill. next ke jawabannya. Heeh. Iya, bener ternyata jawabannya adalah B. Daging kehilangan banyak cairan saat dimasak. Next. Oke, Pertanyaan mungkin terakhir kita ke sepertinya. ya, question nomor 5. Kualitas daging dapat dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah pemotongan. Nah, contoh faktor sebelum pemotongan adalah A. Pemasakan, B. Pelayuan, C. Umur ternak, atau D. Penyimpanan. Waduh, oke. Orang pada jawab. Oh, ada yang jawab E. Nggak ada E ya di sini. C, C, C. Oke, C. Oke, ini terlihat Feby ngirimnya sampai 5 kali ya jawabannya. Terima kasih ya, telah Sangat excited Feby. excited. Sangat excited sama kelompok kami. Oke, 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 mungkin alright. langsung saja kita spill karena Langsung sudah aja. banyak yang menjawab. Oke, benar sekali jawabannya C. Mungkin sepertinya sudah habis untuk pertanyaan kita pada siang hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan ke next agendanya. Kami juga dari kelompok B3 mengucapkan terima kasih atas antusiasme em, kalian semua karena udah mengikuti kuis, walaupun belum semua nggak apa-apa, tapi aku udah bisa lihat seantusias apa dan saya rasa juga kami rasa kalian juga sudah paham dengan materi dari kelompok B3 yaitu sifat dan karakteristik daging. Oke, bisa di next ke sesi selanjutnya. Saya serahkan kembali kepada Ayu Lestari. Terima kasih. Oke, mungkin bisa kembali ke slide PPT yang awal antara. Sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang sudah kami jelaskan, mungkin bisa langsung angkat tangan dan dipersilakan langsung on mic. Terima kasih. Itu sudah ada 2 orang yang angkat tangan, Dik.
Mungkin yang angkat tangan bisa langsung on mic dan mengajukan pertanyaannya. Ada Sofi, Arif Sofi sama Kade Aris Mawan. Baik, Mungkin mungkin izin untuk bertanya kepada kelompok yang sudah presentasi dan mohon maaf kalau berisik. Mungkin jujur mau apresiasi dulu tadi PPT dan penjelasannya sudah bagus, tapi ada yang ingin didiskusikan. Itu kenapa hanya jumlah mioglobin yang dipengaruhi oleh faktor seperti umur, jenis kelamin, dan spesies, sedangkan tadi sudah jelaskan juga hemoglobin tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Mungkin sudah jelas pertanyaannya. sudah jelas. Terima kasih Arif Oke. atas pertanyaannya. Mungkin kami akan jawab setelah eh, mendengar pertanyaan dari Haris. Mungkin untuk Haris dipersilakan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih teman-teman B2 udah mau presentasi. B2, B3 maksudnya, sorry. Sudah menjelaskan materi terkait eh, daging tadi ya. Terus juga apresiasi juga tadi ada isi quiz yang sangat menarik, yang bikin kita lebih nangkep materinya. Kira saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya singkat aja. Mengapa stres pada ternak sebelum pemotongan itu dapat menyebabkan kualitas daging menjadi buruk? Dan apakah hal itu berpengaruh terhadap perubahan pH pada daging hewan tersebut setelah dipotong? Terima kasih. Oke, terima kasih Arif atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita jawab. Mohon izin bertanya. Silahkan Cindy. Baik, sebelumnya terima kasih waktunya. Sebenarnya perkenalkan, saya Niputu Cindy Febianti dengan NIM akhir 046. Saya ingin bertanya, tadi kan udah sempat dijelaskan mengenai nilai susut masak. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi sebenarnya mengapa sih panjang serabut otot dan status kontraksi miofibril itu dapat mempengaruhi nilai susut masak pada kualitas daging tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Feby atas pertanyaannya. Mungkin kami akan jawab dengan satu dari Arif yang Baik, terima kasih atas waktunya Ayu. Mungkin izin jawab untuk pertanyaan Arif tadi terkait dengan eh, hemoglobin dan juga mioglobin. Nah, kenapa tadi mioglobin itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti dengan jenis, umur, dan lain sebagainya, sedangkan hemoglobin itu tidak. Nah, mungkin seperti yang kita tahu juga, kalau hemoglobin itu kan terdapat di sel darah merah atau eritrosit. Nah, fungsi utamanya itu untuk mengangkut oksigen ke dalam darah. Sedangkan mioglobin itu yang memang benar-benar terdapat di dalam sel otot, fungsi untuk menyimpan oksigen untuk aktivitas otot tersebut. Terkait dengan berpengaruh atau enggak, itu hemoglobin itu tidak dipengaruhi oleh banyak faktor. Itu dikarenakan mungkin pada saat pemotongan itu kan kita bisa lihat hemoglobin itu keluar bersama darah melalui proses penyembelihan, itu keluar melalui bleeding. Jadi tidak banyak yang masih tersisa atau bersama dengan otot seperti itu. Sedangkan karena si mioglobin ini merupakan memang benar-benar berada di otot, mioglobin ini itu tidak ikut keluar saat proses bleeding seperti itu. Nah, lalu
karena si mioglobin ini berfungsi sebagai cadangan oksigen pada otot, sehingga si mioglobin ini banyak faktor pengaruhnya. Misalnya seperti kalau misalnya hewan yang lebih aktif, seperti yang saya katakan tadi, mioglobinnya itu lebih banyak. Nah, sedangkan hewan yang lebih tua, itu perkembangan ototnya itu lebih lama, sehingga mioglobinnya itu meningkat seperti itu. Beberapa spesies juga memiliki metabolisme otot yang berbeda, sehingga kandungan mioglobinnya itu eh, menjadi berbeda juga seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Arif. Apa dapat diterima atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Sudah cukup, terima kasih Antara. Baik, terima kasih Antara karena sudah menjawab pertanyaan dari Arif dan juga terima kasih juga kepada Arif. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Harif. Jadi, stres pada ternak itu sebelum pemotongan membuat cadangan energi atau glikogen otot terganggu, sehingga proses penurunan pH setelah pemotongan menjadi tidak normal. Akibatnya, kualitas daging menurun, ditandai dengan warna tidak normal, tekstur kurang baik, dan banyak cairan yang keluar. Jadi, stres sebelum pemotongan berpengaruh langsung terhadap perubahan pH dan juga mutu daging tersebut. Apakah jawaban saya sudah menjawab dari pertanyaannya Hari? Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 oleh Feby yang akan dijawab oleh Victoria. Untuk Victoria, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Lestari. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Diputu Cindy Febianti, di mana tadi pertanyaannya panjang serabut otot dan satu kontraksi miofibril itu kenapa berpengaruh kepada nilai susut masak. Nah, jadi panjang serabut otot dan status kontraksi dari miofibril itu tuh mempengaruhi nilai susut masak daging karena keduanya itu menentukan ruang yang tersedia di dalam struktur otot untuk menahan air atau yang berhubungan tadi dengan daya ikat air tersebut selama proses pemanasan, baik itu pengolahan, perebusan, ataupun pemasakan yang lainnya. Nah, jadi intinya semakin kaku atau terjadinya kontraksi miofibril, itu akan menyebabkan serabut otot itu menjadi pendek dan juga padat. Nah, karena dia serabut ototnya menjadi pendek dan juga padat, dia itu menyebabkan semakin kecilnya ruang untuk menahan air, sehingga semakin banyak air yang keluar atau susut masanya tinggi. Nah, sebaliknya, jika struktur ototnya lebih rileks atau lebih panjang, nah, daya ikat air itu tuh lebih tinggi, jadi susut masaknya itu lebih rendah. Paham nggak? Aku ulang ya. Jadi, semakin kaku atau terjadinya kontraksi miofibril di otot, itu tuh artinya serabut otot menjadi pendek dan juga padat. Ya kan? Nah, karena serabut ototnya itu pendek dan juga padat, semakin kecil atau semakin sedikit ruang untuk menahan air dalam daging. Sehingga semakin banyak air yang keluar atau susut masaknya itu semakin tinggi saat dilakukan pengolahan ataupun pemanasan. Ini juga berlaku sebaliknya jika struktur otot itu tuh lebih rileks atau panjang. Karena dia lebih rileks atau panjang, daya ikat airnya itu lebih tinggi dalam dan susut masaknya itu lebih rendah. Seperti itu. Feby, apa paham atau mau saya ulangi lagi jawabannya? Sudah paham dan sangat-sangat jelas. Terima kasih, Victoria. Ya, terima kasih, Feby. Mungkin itu pertanyaan terakhir atau ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya serahkan kembali kepada Ayu Lestari. Mungkin saya serahkan sekarang aja. Saya serahkan kembali kepada Ayu Lestari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas 3 penanya kita yang sudah memberikan pertanyaan dengan sangat baik. Mungkin selanjutnya kita kembalikan kepada Dok Romi karena mengingat waktu setelah ini akan ada presentasi dari kelompok dari kelas A. Mungkin dari Dok Romi ada masukan? Baik, terima kasih ya. Jadi dari kelompok kelas B ada Ayu, Victoria, sama Antara. Ini di luar harapan dan ekspektasi, jadi bagus sekali ya untuk materi yang disampaikan dan sangat menarik. Kemudian secara diskusi tadi juga sudah sesuai jawabannya ya. Artinya mungkin saya ingin menambahkan simpelnya tadi terkait mioglobin dan hemoglobin. Dua-duanya ini sebenarnya berperan penting untuk menjaga kualitas daging. Tetapi
Yang paling penting di antara hemoglobin dan mioglobin kalau untuk daging adalah mioglobin sendiri. Karena kalau secara fungsinya, ini mioglobin itu adalah sebuah, ya dua-duanya ini adalah protein. Kalau mioglobin itu protein yang lokasinya itu terdapat di dalam sel otot, ya terutama di otot-otot gerak, ya otot yang bergerak yaitu otot rangka dan otot jantung. Di mana untuk tugasnya sendiri mioglobin itu untuk menyimpan oksigen di dalam otot. Nah, sedangkan kalau untuk hemoglobin sendiri, nah hemoglobin adalah protein yang ada di dalam sel darah merah atau eritrosit. Sehingga kalau secara fungsinya ini mengangkut, ya mengangkut ke seluruh tubuh, ya termasuk organ-organ dalam. Ini yang diangkut adalah oksigen, ya oksigen, dan ditukar di sana dengan karbon dioksida atau CO2. Sehingga dengan oksigen diangkut ke seluruh tubuh, ya, dari oksigen menjadi CO2, ini keseimbangan pH darah itu dapat terjaga. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua terkait pemotongan tadi ya. Jadi pemotongan ternak, ya cara pemotongan ternak itu sangat mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan ya. Ini terlepas dari hewan apa yang dipotong, spesies yang seperti apa, cara memeliharanya seperti apa. Jadi sebagus apapun kualitas hewannya, ya, secara genetika maupun cara memeliharanya, apabila cara memotong itu salah, maka kualitas daging yang dihasilkan itu akan buruk. Ya. Tentunya banyak faktor yang mendukung di sana. Jadi ada faktor stres, kemudian kalau misalnya stres, ya banyak sekali efek sampingnya kalau misalnya stres. Terus ada proses penurunan pH di sana di dalam proses glikolisis. Kemudian untuk metode penyembelihannya sendiri atau pemotongan, ya, jadi mungkin adik-adik next akan melihat secara langsung ya di rumah potong hewan bagaimana hewan itu dipotong ya sesuai dengan standar pemotongan untuk hewan sapi dan hewan babi. Nah, nanti di sana adik-adik bisa memperhatikan perbedaannya di mana. Nah, tentunya metode penyembelihan ya ini fungsinya adalah untuk mematikan si hewan itu dan memaksimalkan pengeluaran darahnya. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada darah yang tertinggal atau darahnya itu tidak keluar secara sempurna, maka nanti adik-adik akan menjumpai warna daging itu lebih merah atau lebih gelap. Ya. Kemudian efek yang lainnya adalah karena di sana darah, ya darah itu penuh atau kaya akan nutrisi, sehingga potensi bakteri untuk tumbuh itu banyak. Ya. Selain itu ya terkait bau, ya aroma, tekstur pasti akan berubah di sana. Itu kalau untuk proses pemotongan ya. Kalau pasca pemotongan ya untuk menghasilkan kualitas daging yang bagus ya tentunya ada penanganan-penanganan ya. Ada proses pendinginan, kemudian karkasnya dipisahkannya seperti apa, hygiene sanitasi ya. Kemudian ada juga di sana proses rigor mortis ya. Jadi setelah mati otot itu ya atau daging ya itu akan menjadi kaku. Itu adalah proses rigor mortis. Nah, tentunya kalau adik-adik pernah ke Jawa Tengah atau misalnya pernah ke Jogja, ya, Jawa Tengah bagian selatan atau di Jogja, mungkin adik-adik di sana pernah mengkonsumsi daging sapi, ya, atau sate sapi, ya. Di sana untuk teksturnya itu lebih empuk. Nah, kenapa? Nah, karena di sana memperhatikan waktu rigor mortisnya. Nah, sapi itu dipotong mungkin di jam sore hari, ya. Sedangkan untuk menjualnya itu di besok pagi harinya. Berbeda dengan wilayah Indonesia yang lainnya, termasuk di Bali. Jadi pemotongan sapi itu dilakukan pada saat malam hari atau bahkan dini hari. Ya, sedangkan jam 4 atau jam 5 itu sudah diperjualbelikan di pasar. Proses rigor mortis sedang terjadi. Nah, maka tidak heran kalau misalnya
daging yang kalian jumpai di pasar-pasar itu konsistensinya alot ya, atau keras. Kemudian yang terakhir tadi terkait serabut otot ya, nanti mungkin adik-adik akan lebih mendalami sewaktu praktikum pertama kita ya. Besok kita pendahuluan untuk praktikum, mungkin semua kelas nanti bisa digabung ABCD, tidak terlalu lama, mungkin setengah jam atau 40 menit ya. Tujuannya untuk menginformasikan persiapan apa saja yang harus kalian siapkan, dan waktu praktikum itu minimal kalian harus mengetahui prinsipnya ya. Jadi prinsip masing-masing uji itu seperti apa. Nah, tadi sudah dijawab oleh Victoria ya terkait serabut otot ya. Jadi serabut otot itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Selain dari uh, jenis muskulusnya, ya tipe muskulusnya, ini juga dipengaruhi oleh proses kontraksi dan relaksasi. Nah, kalau misalnya otot tersebut sedang dalam keadaan kontraksi, ya, otomatis di sana eh, banyak sekali yang diakibatkan dengan otot yang kontraksi itu. Salah satunya adalah untuk menahan air. Ya. Air itu tidak bisa terlalu ditahan di sana. Sedangkan kita semua tahu kalau yang namanya air itu akan selalu berikatan dengan yang namanya protein. Ya, jadi kalau misalnya mau dibandingkan, adik-adik mau riset ke depannya, kira-kira lebih banyak mana? Ya, otot yang statusnya dalam kondisi kontraksi atau misalnya stres, dengan otot yang kondisinya relaksasi atau non-stres. Ya, di sana pasti terlihat. Nah, kalau dihubungkan dengan WHC, ya, jadi serabut pendek tentunya WHC-nya rendah. Ya, banyak cairan yang keluar di sana. Sebaliknya, kalau untuk serabut yang panjang atau yang sedang relaksasi, WHC-nya pasti tinggi, ya, karena cairan di sana tertahan. Tuh ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelas B sebelum kita beralih ke kelas A? Masih ada waktu? Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih untuk kelompok kelas B ya, untuk materi yang sudah disampaikan dan sudah menjawab, memberikan kuis dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Terima kasih, bisa diakhiri ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok dari kelas A ya. Semoga tidak kalah menarik ya, jangan mau kalah sama teman-teman dari kelas B. Silakan kelompok kelas A. Izin dok untuk dari kelompok kelas A untuk melakukan share screen. Ya, silakan. Izin, apakah dari PPT kelompok kelas A sudah terlihat? Sudah terlihat di device saya. Oke. Baik, terima kasih dok. Baik, sebelumnya dari kelompok A izin untuk mengapresiasi dari kelompok kelas B telah sangat inovatif berisikan kuis dan lain sebagainya. Mungkin sebelum itu saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, terutama kepada dosen pengempu mata kuliah pagi hari ini, Dok Romi. Di sini kami dari kelompok kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sifat fisik dan parameter kualitas daging. Mungkin bisa di next slide. Nah, berikut merupakan anggota kelompok dari A3, yaitu ada saya sendiri, Komang Tribuna Aditya Sukaryuda dengan 5K041, kemudian ada Nikade Dewi Dwi Payani dengan 5K049, dan terakhir ada Dewa Ayukania Paramita dengan 5K053. Mungkin bisa di next. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, di sini alangkah baiknya kita mengetahui pendahuluan dari daging itu sendiri. Nah, daging merupakan salah satu komoditas hewani yang diperhatikan terutama dari fisik dan kualitasnya, di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kualitas daging itu sendiri. Yang itu ada dua,
faktor sebelum pemotongan dan faktor setelah pemotongan. Nah, faktor sebelum pemotongan itu sendiri berasal dari hewan yang akan dipotong itu. Yang pertama ada faktor jenis kelamin, ada usia atau umur, kemudian ada dari genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, pakan, serta bahan-bahan aditif yang dimasukkan ke hewan tersebut. Kemudian faktor setelah pemotongan itu merupakan contohnya seperti dari metode proses untuk daging itu sendiri, kemudian dari pihak karkas dan daging, ada bahan-bahan tambahan dari pengembukan daging, hormon, serta antibiotik yang ada pada daging itu. Kemudian kita masuk ke kualitas daging dan karkas, yang merupakan nilai yang dihasilkan oleh ternak dan bersifat terhadap suatu komoditas pemasaran. Nah, kualitas daging ini sendiri meliputi dari warna daging, keempukan daging, tekstur, flavor dan aroma, serta juiciness atau keempukan dari daging itu sendiri. Nah, dalam mengecek kualitas daging itu sendiri diperlukan pengujian, di mana pengujian kualitas daging itu ada uji daya putus warna Brasler atau WPADC, kemudian ada kekuatan tarik, ada kompresi, serta teknik penyampaian sampel. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya kita masuk apa saja parameter spesifik dari kualitas daging itu sendiri. Nah, mungkin ada dari gambar yang bisa dilihat dari PPT, yaitu pertama ada warna daging itu sendiri, kemudian ada daya ikat air dari daging itu, pH daging, susut masak daging, keempukan dan tekstur daging, serta flavor dan aroma daging, atau bisa dikenal dengan bau dan rasa. Bisa di next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian parameter spesifik dari warna daging. Nah, di mana warna daging itu ada yang namanya pigmen daging yang menentukan warna dari daging itu sendiri. Di mana faktor dalam pembentukan warna daging terdapat dua pigmen daging yang terpenting, yaitu yang telah dijelaskan oleh Dr. Remy sebelumnya, itu ada hemoglobin dan myoglobin. Di mana hemoglobin ini sendiri sesuai dengan namanya, hemo itu darah, jadi pigmen atau protein yang ada dalam sel darah merah. Kemudian myoglobin itu merupakan pigmen atau protein yang ada dalam jaringan otot. Kemudian myoglobin, kita masuk spesifik ke myoglobin. Karena apa? Karena myoglobin ini merupakan salah satu protein yang menentukan 80 hingga 90% pigmen daging, di mana myoglobin sendiri terdiri atas globin serta heme, atau bisa dengan hemoglobin, di mana globin ini merupakan bagian yang berprotein serta berbentuk gelembung, sedangkan heme ini merupakan yang bukan protein dan yang bercincin. Kemudian dari myoglobin sendiri dipengaruhi jumlahnya oleh beberapa hal, yang itu pertama ada spesies hewan atau ternak, kemudian ada umur hewan itu sendiri, jenis kelamin, aktivitas fisik, serta pakan yang diberikan. Selanjutnya bisa di next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian jenis molekul myoglobin itu sendiri, serta keadaan fisik dan kimiawi daging. Nah, jenis molekul dan keadaan fisik ini bisa saya paparkan dalam satu parameter atau satu skema pada layar yang telah ditampilkan, di mana myoglobin ini pada dasarnya merupakan ion ferro atau Fe2+ yang biasanya berwarna merah keunguan, di mana myoglobin ini biasanya memiliki kadar oksigen yang masih dalam ambang batas normal, atau istilahnya masih batas oksigen yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan ketika myoglobin ini sendiri mengalami paparan oksigen yang lumayan tinggi, penambahan O2, myoglobin ini akan berubah menjadi oksimyoglobin atau penambahan oksigen pada myoglobin itu. Namun ionnya sendiri masih dalam ion ferro atau Fe2+, di mana warnanya berubah seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, pada bab sebelumnya, di mana ketika daging ini sendiri telah terpapar oksigen, warnanya berubah menjadi lebih cerah atau menjadi merah cerah akibat adanya oksigen itu sendiri. Kemudian myoglobin serta oksimyoglobin ini bisa terjadi secara reversible atau bisa kembali lagi ketika ada atau tidaknya oksigen itu. Kemudian kedua ini, myoglobin dan oksimyoglobin ini bisa berubah menjadi metimyoglobin atau bisa disebut dengan ion feri atau Fe3+, di mana kondisi ini bisa terjadi ketika daging itu, myoglobin ini mengalami kerusakan atau kekurangan kemampuannya dalam mengikat oksigen, sehingga terjadinya oksidasi O2 atau oksigen yang menyebabkan hilangnya oksigen itu dalam daging, yang menyebabkan perubahan pada warnanya menjadi coklat tua. Nah, kemudian dari myoglobin ini sendiri terjadinya proses produksi. Istilah produksi ini dapat digambarkan sebagai proses pembentukan pigmen baru, yaitu dari merah atau coklat ini menjadi warna kehijauan karena ada beberapa akibat. Yang pertama bisa diakibatkan oleh adanya faktor luar dari daging itu sendiri, yaitu adanya mikrobial atau mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini dapat menghasilkan yang kita ketahui H2S atau hidrogen sulfide, di mana ketika
denaturasi globin dari mioglobin ini bereaksi dengan H2S atau oksigen yang diakibatkan dari mikroorganisme ini akan menghasilkan warna hijau atau pigmen hijau ini yang biasa dikenal dengan sulfomyoglobin yang berwarna hijau. Nah, selain dari sulfomyoglobin ini, ada juga myoglobin yang berwarna hijau juga, yaitu dinamakan dengan silomyoglobin. Di mana silomyoglobin ini dibedakan dari reaksi globin itu sendiri, di mana ketika si sulfomyoglobin ini bereaksi dengan H2S, untuk silomyoglobin ini, globin ini akan bereaksi dengan H2O atau air ataupun dari asam askorbat yang sama dihasilkan dari mikroorganisme. Nah, selanjutnya ketika daging ini atau mioglobin ini mengalami oksidasi yang lebih parah, akan menghasilkan porfirin kuning yang akan mengubah warna yang lebih parah lagi. Mungkin bisa di next slide. Baik, sekian penjelasan dari warna daging. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke daya ikat air. Jadi daya ikat air ini merupakan suatu kemampuan daging untuk mempertahankan kandungan air selama mengalami perlakuan luar seperti pemotongan, pemanasan, penggilingan, serta pengolahan. Nah, di sini terdapat air yang menetas dari daging segar itu biasa disebut dengan whip. Kemudian air daging yang keluar saat daging dibekukan itu biasa disebut drip. Kemudian air yang keluar saat daging dimasak itu disebut sering. Nah, daging mengandung beberapa jenis air, yaitu air bebas, air terikat erat, dan air tidak bergerak. Nah, jika daging diberi perlakuan mekanis seperti ditekan atau disentrifugasi, air bebas, sedangkan air yang masih tertinggal atau air terikat itu menentukan daya ikat air atau water holding capacity daging. Nah, WHC ini dapat diukur dengan beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan metode HAM, di mana metode ini dilakukan dengan membebani atau mengepres 0,3 gram sampel daging dengan beban 35 kg pada suatu kertas saring di antara dua plat kaca selama 5 menit. Dan metode yang kedua itu bisa menggunakan metode sentrifugasi. Bisa di next. Nah, di sini terdapat beberapa rumus dari daya ikat air. Yang pertama itu ada rumus umumnya, kemudian yang kedua ada daya ikat air tanpa drip atau susut masak, kemudian ada rumus daya ikat air yang dapat juga dinyatakan sebagai persentase kenyataan Joule dengan keterangan DIA itu daya ikat air, KA itu kadar air total, TJH total jus yang hilang, TJ itu total jus Recording in itu progress. biasanya diukur setelah pemotongan sampai 45 menit setelah hewan itu dipotong, dan pH akhir itu setelah 24 jam. Kemudian pH normal itu berkisar antara 5,4 sampai 5,8. Nah, faktor hormon, spesies, individu ternak, dan macam-macam otot, kemudian stimulasi listrik, serta aktivitas enzim dan terjadinya glikolisis. Bisa di next. Kemudian ada susut masak. Nah, susut masak di sini menggambarkan jus daging dan merupakan fungsi antara temperatur dengan lama waktu pemanasan. Nah, faktor yang mempengaruhi susut masak ini yang pertama ada tadi nilai pH itu sendiri, kemudian panjang sarkomer pada serabut otot, kemudian panjang potongan serabut otot, status kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel, kemudian penampang melintang daging, susut masak lebih besar pada panjang serabut yang lebih kecil atau pendek.
Kemudian faktor selanjutnya ada faktor dari pemanasan, kemudian bangsa yang berkaitan dengan lemak daging, umur yang berhubungan dengan daya ikat air dan lemak, kemudian konsumsi dari pakan dan energi. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah parameter kualitas daging yang paling sering menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih daging, itu ada keempukan dan juga tekstur. Nah, untuk keempukan dan tekstur daging ini ditentukan oleh dua kelompok faktor, itu ada kelompok faktor antemortem atau sebelum hewan dipotong dan juga postmortem atau setelah hewan itu dipotong. Nah, untuk faktor antemortem itu meliputi beberapa hal, ada genetik, itu adalah sifat bawaan dari ras ternak yang mempengaruhi komposisi otot dan juga jaringan ikatnya. Kemudian yang kedua ada fisiologis, itu bagaimana kondisi tubuh hewan secara biologis termasuk hormon dan juga metabolismenya. Kemudian ada umur ternak, di mana semakin tua umur ternak, maka semakin banyak juga ikatan silang kolagen yang terbentuk sehingga daging cenderung lebih alot atau keras. Lalu ada manajemen pemeliharaan, di mana ini adalah cara pemeliharaan hewan, apakah digembalakan bebas atau dikandangkan mempengaruhi perkembangan ototnya. Lalu ada jenis kelamin juga. Jenis kelamin ini biasanya ternak jantan itu umumnya memiliki otot yang lebih padat dibandingkan dengan betina. Lalu ada stres sebelum pemotongan. Jadi hewan yang mengalami stres sebelum dipotong itu akan menguras cadangan glikogen otot yang nantinya akan berdampak pada pH daging dan akhirnya mempengaruhi juga keempukan dagingnya. Nah, lalu untuk faktor-faktor dari postmortem itu meliputi beberapa hal juga, ada healing dan revigrasi, di mana untuk pendinginan cepat setelah pemotongan itu dapat menyebabkan cold shortening atau kontraksi otot yang membuat daging itu menjadi lebih keras. Lalu ada pelayuan atau aging, jadi bagaimana proses penyimpanan karkas pada suhu dingin selama beberapa waktu agar enzim proteolitik alami ini memecah protein otot sehingga daging menjadi lebih empuk. Lalu ada pembekuan dan juga lama penyimpanan, di mana pembekuan yang tidak tepat ini dapat merusak struktur dari sel daging itu sendiri. Lalu ada suhu penyimpanan, ada pemasakan, dan juga pengempukan atau tenderizing, di mana ini adalah perlakuan mekanis, enzimatis, atau kimiawi untuk membuat daging itu menjadi lebih empuk. Nah, lalu selanjutnya itu ada 3 komponen utama yang menjadi penentu keempukan daging, di mana yang pertama itu ada status myofibril. Jadi myofibril ini seperti yang tadi sudah banyak dijelaskan juga, ini adalah unit struktural terkecil dari serat otot yang terdiri dari filamen aktin dan juga miosin. Jadi saat otot berkontraksi, misalnya akibat stres atau cold shortening tadi, myofibril ini dapat memendek dan menjadi lebih rapat, sehingga daging itu terasa lebih keras atau alot. Nah, sebaliknya apabila myofibril ini melemas, misalnya melalui proses pelayuan atau aging yang tadi, daging itu akan terasa lebih empuk. Nah, kemudian yang kedua itu ada jaringan ikat. Nah, jadi kandungan jaringan ikat ini, khususnya kolagen, itu membungkus serabut-serabut otot. Nah, semakin tinggi kandungan kolagen dan semakin banyak ikatan silangnya atau cross-linken yang biasanya meningkat seiring bertambahnya usia ternak, maka daging juga akan semakin alot. Namun, kalau daging dimasak cukup lama pada suhu yang tepat, kolagen dapat berubah menjadi gelatin yang bersifat lebih lunak. Nah, untuk mengetahui kadar kolagen dalam daging itu dapat dilakukan analisis hidroksiprolin, itu adalah asam amino yang hanya ditemukan pada kolagen. Nah, kemudian untuk komponen yang ketiga itu ada daya ikat dan jus daging. Jadi, untuk jus daging ini memberikan sensasi juicy atau berair saat daging dikunyah. Nah, daging yang memiliki daya ikat air tinggi akan terasa lebih empuk dan lembab di mulut. Sebaliknya, apabila daging kehilangan banyak jus, misalnya karena pemasakan berlebihan, itu akan terasa lebih kering dan juga alot. Lalu, selanjutnya adalah keempukan yang dirasakan secara berurutan. Nah, yang pertama itu kita akan merasakan kemudahan awal penetrasi
gigi ke dalam daging itu sendiri. Jadi ini adalah kesan pertama saat gigi mulai menyentuh dan juga menekan daging. Jadi daging yang empuk itu akan lebih mudah ditembus oleh gigi tanpa perlu ada tekanan yang besar. Lalu yang kedua itu adalah kemudahan daging dikunyah dan terfragmentasi. Jadi seberapa mudah daging itu hancur atau terpotong-potong saat dikunyah, dan daging yang alot ini akan, apabila daging itu alot, itu akan memerlukan banyak kunyahan sebelum bisa ditelan. Nah, yang ketiga itu yang tersisa setelah mengunyah. Jadi daging yang berkualitas baik ini seharusnya tidak banyak meninggalkan sisa seperti serat yang keras atau jaringan ikat yang sulit untuk hancur di mulut. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada em, cara pengukurannya. Jadi keempukan daging itu dapat diukur secara subjektif dan juga objektif. Untuk yang subjektif itu melalui uji organoleptik dengan menggunakan panelis yang terlatih. Jadi panelis ini nantinya akan menilai bagaimana kesan keempukan, jus daging, dan juga cita rasa secara langsung. Nah, untuk yang objektif itu bisa menggunakan alat, atau dia menggunakan alat. Jadi misalnya ada kompresi, jadi daging itu ditekan untuk mengukur kealotan jaringan ikat. Lalu ada daya putus WB tadi yang sudah dijelaskan. Ini alat untuk mengukur gaya yang dibutuhkan untuk memotong sampel daging, dan hasilnya menghasilkan bagaimana kealotan myofibril itu. Lalu ada dengan adesi, itu mengukur kekuatan jaringan ikat dalam mempertahankan struktur dagingnya, dan juga susut masak yang sudah dijelaskan tadi, itu mengukur seberapa banyak cairan yang hilang selama pemasakan yang berhubungan langsung dengan perubahan jus dan juga keempukan daging tadi. Nah, lalu saya akan jelaskan terkait dengan parameter flavor dan juga aroma dari daging. Jadi flavor dan aroma ini adalah sensasi kompleks yang saling terkait. Jadi dia melibatkan banyak indera sekaligus. Jadi ada 5 komponen utama yang membentuk flavor dan juga aroma daging. Yang pertama di paling kiri itu ada bau atau aroma. Jadi berasal dari senyawa-senyawa volatil yang senyawa yang mudah menguap yang dihasilkan selama proses pemasakan daging. Lalu ada rasa, itu merupakan sensasi yang ditangkap oleh reseptor di lidah kita. Jadi sensasi rasa dominan pada daging ini ada 4, ada pahit, manis, asam, dan juga asin, yang semuanya berasal dari prekursor flavor yang larut dalam air dan juga lemak. Kemudian yang ketiga, di poin C itu ada tekstur, di mana ini adalah kontribusi yang berkaitan dengan kesan daging saat dikunyah, apakah terasa empuk, berair, atau berserat. Lalu ada poin D, itu adalah temperatur, di mana suhu daging saat dikonsumsi ini juga berpengaruh pada flavor, di mana daging yang disajikan hangat itu umumnya memiliki aroma yang lebih kuat dibandingkan dengan daging yang sudah disajikan sudah dingin. Kemudian di poin E itu ada pH daging, di mana bagaimana tingkat keasaman daging ini dapat mempengaruhi rasa secara langsung. Jadi pH yang lebih rendah atau lebih asam itu dapat memberikan kesan rasa yang berbeda. Nah, flavor ini berkembang terutama selama proses pemasakan, dan ternak yang lebih tua umumnya menghasilkan flavor yang lebih kuat juga. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi flavor dan aroma. Ada 2, faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Jadi faktor yang mempengaruhi yang intrinsik ini, yang pertama ada umur ternak. Yang ternak yang lebih tua itu memiliki flavor yang lebih kuat karena adanya akumulasi senyawa flavor di dalam jaringan lemak dan ototnya selama bertahun-tahun. Kemudian ada tipe pakan. Jadi pakan yang dikonsumsi ternak itu juga mempengaruhi bagaimana komposisi lemak intramuskular atau marbling. Kemudian ada spesies hewan, yang mana setiap spesies hewan ini memiliki profil flavor yang khas juga. Seperti daging sapi, kambing, babi, dan ayam itu memiliki aroma dan juga rasa yang berbeda. Kemudian ada jenis kelamin ternak, di mana ternak jantan khususnya yang tidak dikebiri itu memiliki kadar hormon androgen yang dapat menghasilkan flavor khas yang tidak selalu disukai konsumen. Kemudian ada kandungan lemak intramuskular atau marbling, jadi lemak yang tersebar di dalam otot itu merupakan tempat penyimpanan senyawa flavor. Jadi semakin tinggi marblingnya, umumnya semakin tinggi juga flavor daging tersebut. Kemudian
ada bangsa atau ras ternak itu. Jadi perbedaan genetik antar bangsa ternak atau ras ternak itu mempengaruhi bagaimana komposisi otot dan juga lemak yang pada akhirnya berdampak juga pada flavor. Lalu yang terakhir itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berasal dari luar hewan, terutama setelah dilakukannya pemotongan. Jadi yang pertama itu adalah lama dan kondisi penyimpanan, di mana penyimpanan yang terlalu lama tanpa penanganan yang tepat itu juga dapat memunculkan bau yang tidak sedap. Kedua ada lama dan temperatur pemasakan, jadi pemasakan yang terlalu lama atau suhu yang terlalu tinggi juga dapat mendegradasi senyawa flavor dan menghasilkan aroma yang tidak diinginkan. Kemudian ada ransiditas atau ketengikan lemak. Jadi ini adalah proses oksidasi lemak yang terjadi selama proses penyimpanan, di mana dia menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau tidak sedap atau berbau tengik. Jadi ransiditas ini merupakan salah satu penyebab utama penurunan kualitas flavor daging selama penyimpanan. Kemudian bau dan rasa daging ini secara spesifik juga tergantung pada adanya prekursor flavor yang larut dalam air dan lemak, serta pada pembebasan senyawa volatil yang khas selama proses pemasakan. Baik, mungkin kami lanjutkan pada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, di mana kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah pemotongan, seperti genetik, umur, pakan, stres, metode pelayuan, pemasakan, serta penyimpanan. Nah, parameter utama kualitas daging ini meliputi warna, daya ikat air atau DAA atau WHC, kemudian pH, susut masak, keempukan dari daging itu. Nah, warna daging sangat ditentukan oleh mioglobin dan kondisi kimianya, sedangkan daya ikat dipengaruhi oleh pH dan berperan penting terhadap tekstur, keempukan, dan kesegaran daging itu. Nah, nilai pH normal daging bersekitar 5,4 hingga 5,8 dan berhubungan erat dengan susut masak serta keempukan. Nah, keempukan daging ini dipengaruhi oleh struktur miofibril, jaringan ikat, dan kadar air, sementara flavor dan aroma berkembang terutama selama proses pemasakan. Bisa di next slide. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Namun sebelumnya kami mohon maaf, mungkin tidak terlalu berinovasi sebelumnya dalam kuis. Maka dari itu, dari kelompok kami mungkin langsung ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi, bisa mengajukan melalui kolom chat ataupun langsung on mic. Baik, untuk teman-teman sekalian, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nyoman Anggreni Asiti dengan NIM akhir 035. Pertanyaan saya, jika kita memiliki 2 ekor sapi dari spesies yang sama, tapi diberikan pakan yang berbeda, seperti satunya itu diberikan rumput, terus satunya itu diberikan biji-bijian. Apakah hal tersebut akan menyebabkan flavor dari dagingnya itu akan berbeda? Dan sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya atas Angga. Mungkin dari yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Kami akan tampung terlebih dahulu. Izin bertanya. Baik, dipersilakan saya. Baik, terima kasih Adit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Cahaya Puspitasari dengan NIM akhir 161. Di sini izin bertanya, tadi sempat disebutkan bahwa kualitas daging itu dari kualitas daging maupun keempukan dan tekstur daging itu dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Mungkin di sini bisa dijelaskan apa sebenarnya pengaruh dari jenis kelamin ini terhadap kualitas daging maupun keempukan dan juga tekstur daging tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Cahaya atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin dari yang lainnya masih belum ada pertanyaan. Oleh karena itu, dari kelompok kami izin untuk menjawab pertanyaan telah diajukan. Mungkin dari teman saya Kania bisa menjawab pertanyaan dari Angga. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Angga terkait bagaimana
apabila spesiesnya sama tapi diberikan pakan yang berbeda. Apakah flavor dagingnya itu akan berbeda atau bagaimana? Nah, jadi berdasarkan yang saya pahami, uh, iya itu flavor dagingnya akan tetap berbeda meskipun spesiesnya itu sama. Ini karena ada bau dan rasa daging itu bergantung pada prekursor flavor tadi yang sudah saya jelaskan dan juga senyawa volatil tadi juga. Nah, jadi untuk prekursor flavor itu seperti tadi itu adalah pembentuk rasa dan juga aroma yang sudah ada di dalam daging sebelum dimasak dan dia bisa terlarut dalam air maupun lemak. Lalu volatil itu senyawa yang mudah menguap dan keluar saat daging itu dipanaskan sehingga menghasilkan aroma yang khas. Nah, jadi kedua senyawa ini akan dipengaruhi oleh apa yang dimakan ternak selama masih hidup. Jadi sapi yang diberi pakan rumput itu cenderung punya marbling yang lebih sedikit. Jadi flavornya itu lebih kuat, cenderung uh, um, cenderung dengan beraroma yang lebih sedikit herbal karena senyawa dari rumput itu ikut terserap ke jaringan lemak. Sebaliknya untuk sapi yang diberi biji-bijian misalnya itu dia punya marbling yang lebih banyak karena kelebihan energi dari pakan yang disimpan itu dijadikan sebagai lemak. Jadi dagingnya menghasilkan flavor yang lebih gurih, yang lebih lembut ketika dimasak. Mungkin itu jawabannya. Apakah bisa diterima? Bisa diterima kan ya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima Baik, kasih. terima kasih atas jawaban dari Kania untuk pertanyaan Angga. Mungkin selanjutnya jawaban terkait pertanyaan dari Cahaya akan saya jawab sendiri. Baik, pertanyaannya mungkin sekitar bagaimana faktor jenis kelamin ini mempengaruhi dari kualitas ataupun keempukan dari daging itu sendiri. Nah, kan telah dijelaskan oleh rekan saya Kania bahwa jenis kelamin juga mempengaruhi keempukan serta dari kualitas itu sendiri itu berdasarkan dari kita ketahui bahwa jantan dan betina itu memiliki komposisi serta konsentrasi dari hormon yang berbeda, di mana untuk jantan sendiri konsentrasi hormon testosteronnya lebih tinggi dibandingkan hormon progesteron serta androgennya, di mana testosteron ini sendiri memiliki fungsi serta berperan penting dalam deposisi lemak, di mana testosteron ini menghambat deposisi dari lemak itu. Selain itu juga testosteron ini juga berfungsi dalam mendorong perkembangan atau laju pertumbuhan otot atau sel otot. Nah, hal ini yang menyebabkan nantinya bagaimana sih dari jantan dan betina ini memiliki kualitas serta keempukan daging yang berbeda sesuai dengan kriteria masing-masing. Di mana untuk sapi jantan ini lebih condong ke tekstur ataupun keempukan yang lebih sedikit padat dan sedikit alot karena testosteron yang tinggi yang nantinya akan menghambat daging dalam deposisi lemak sehingga marblingnya akan lebih rendah dibandingkan yang betina nantinya. Selain itu juga sel-sel otot pada daging yang jantan ini cenderung lebih tinggi yang nantinya akan mengakibatkan kepadatan ataupun keempukan dari daging itu sendiri. Begitu juga dengan yang betina dengan testosteron yang lebih rendah serta pula dengan marbling yang lebih tinggi dan sel otot yang lebih rendah dibandingkan yang jantan tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya terhadap Cahaya. Apakah dari Cahaya bisa diterima? Baik, sudah. Terima kasih, Adit. Baik, terima kasih Cahaya. Mungkin dari yang lainnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Baik, mungkin dari yang lainnya masih belum ada, sambil menunggu yang lainnya dalam mengajukan pertanyaan. Dari kelompok kami kembalikan ke Doromi apabila ada argumen ataupun kesan terhadap presentasi kelompok kami. Mungkin Doromi dipersilakan. Baik, terima kasih ya kelompok kelas A. Presentasinya juga menarik dan sangat mendetail ya. Jadi terkait proses-proses dan mekanisme kenapa kok bisa terjadi seperti itu, tadi sudah dijelaskan. Mungkin menambahkan sedikit ya, tidak banyak karena tadi jawaban juga sudah benar terkait jenis kelamin ya, jenis kelamin hewan ternak atau hewan yang dikonsumsi untuk dagingnya oleh manusia.
faktor hormon itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau jantan ya hormon testosteron, di mana testosteron itu efeknya adalah untuk pertumbuhan otot ya atau daging itu akan lebih cepat. Ya. Sehingga dengan waktu pertumbuhan ya dan jumlah pertumbuhan yang lebih banyak daripada hewan betina, ini untuk jaringan ikat ya, terutama kolagen itu juga akan lebih banyak. Nah, sehingga daging itu untuk tekstur konsistensinya akan lebih keras atau alot ya. Nah, keempukan ini juga jauh lebih rendah daripada sapi betina. Kemudian untuk flavor sendiri ya, aroma ya, ya tentunya ini ya lagi-lagi hormon juga yang berpengaruh di sana. Tetapi ini akan berbeda apabila hewan tersebut disterilisasi ya, dikastrasi atau dikebiri, itu akan meminimalisir kinerja hormon di dalamnya. Ya, sehingga kalau biasanya adik-adik pernah mengkonsumsi apa ya, yang aromanya khas dan menyengat itu daging kambing misalnya. Ya. Kalau adik-adik pernah membandingkan atau pernah memakan sate daging kambing mana yang jantan, mana yang betina, itu mudah saja. Jadi bisa dilihat dari baunya. Ya. Jadi bau yang lebih menyengat itu adalah bau dari kambing yang jantan. Ya. Tentunya dari kinerja hormon tadi. Nah, sedangkan kalau untuk kambing yang sudah dikebiri, ya, dan biasanya hewan ternak dikebiri itu untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Ya, di sana difokuskan pertumbuhan ke daging, hormonnya sangat diminimalisir, sehingga kualitasnya lebih terjamin. Kemudian untuk pertanyaan itu dari Cahya tadi ya, yang kedua. Kemudian yang pertama tadi dari siapa? Dari Angga ya. Jadi kalau terkait flavor atau cita rasa dan aroma daging, ya, faktor-faktor yang berpengaruh ada ya, faktor biologis ya, dari genetika, kemudian faktor kimia, dan tentunya proses pengolahan dari daging itu sendiri. Ya, kalau untuk pemasakan ya tentunya daging yang sudah melewati rigor mortis ya atau proses kaku mayat saat dimasak ini berbeda dengan daging yang sedang mengalami rigor mortis. Kemudian dari biologisnya, dari spesiesnya ya untuk ya misalnya ada dibandingkan daging sapi, kambing atau ayam atau daging babi, flavornya kan pasti berbeda. Ya. Kemudian dari pakan ya, pakan tadi Kania menyampaikan kalau pakan hijauan ya, ya memang rasanya lebih lebih menyerupai, lebih khas dari si spesies daging itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya pakan yang diberikan itu adalah pakan campuran, artinya selain diberikan hijauan juga diberikan biji-bijian atau konsentrat, ya biasanya untuk daging yang dihasilkan akan lebih gurih. Dulu sekedar sharing, jadi waktu tahun 2021 ya awal saya menjadi dosen, saya dengan Dr. Esa, ya, sekarang beliaunya lagi kuliah S3 di Australia, itu ditugaskan untuk mewakili FKH dalam rangka pengujian kualitas, ya, kualitas daging, sapi Bali, dan sapi Wagyu. Nah, awalnya saya, apa nih kok jauh sekali perbedaannya. Tetapi waktu di lokasi pengujian, ya, saya menguji waktu daging itu belum dimasak dan setelah dimasak atau dihidangkan. Saat sebelum dimasak, saya dengan Dr. Esa terkejut di sana. Karena khasnya dari sapi Wagyu itu adalah tingkat marblingnya yang bagus sekali. Nah, jadi ada lemak yang masuk atau yang ada di antara serabut-serabut ototnya itu. Nah, ternyata untuk sapi Bali itu untuk marblingnya
mungkin lebih rendah ya, daripada sapi Wagyu, tetapi mendekati. Nah, setelah kami kulik, kami tanyakan apa yang menyebabkan seperti ini. Ternyata dari faktor pemeliharaan dan pemberian pakannya. Sapi Wagyu itu terkenal dengan pemberian pakan yang sangat strict ya. Jadi ada persentase pemberian hijauan sekian, pemberian konsentrat sekian, dan itu akan selalu di rolling setiap waktunya sehingga sapi tersebut tidak akan merasakan bosan. Nah, di samping itu untuk pola pemeliharaan sapi Wagyu sendiri di Jepang sana dipelihara secara animal welfare. Ya, jadi dibebas kandangkan, ya, masih dalam satu range, satu wilayah, dia dilepaskan ke padang gembala begitu. Kemudian ya perlakuannya sangat animal welfare. Dan itu diterapkan di sapi Bali yang sedang pengujian kemarin. Yang dagingnya kami cek kualitasnya. Ternyata memang benar dari pola pemeliharaan dan pemberian pakan yang baik itu akan mempengaruhi kualitas daging. Ya, mungkin di sini yang tidak bisa kita pungkiri adalah spesiesnya atau secara biologisnya. Kalau secara spesiesnya, ya untuk sapi Bali itu masuk ke dalam keturunan Bos Sondaicus. Ya, sedangkan kalau misalnya sapi Wagyu itu masuk ke dalam turunan Bos Taurus. Jadi di dunia ini keluarga besar sapi ya, itu terbagi jadi tiga. Ada Bos Sondaicus, Bos Taurus, sama Bos Indicus. Ya, kalau Bos Taurus itu sapi yang besar-besar, limusin, simental ya. Kalau untuk sapi Bali itu Bos Sondaicus yang mirip-mirip kayak banteng, ya, yang temperamennya tinggi. Kemudian kalau untuk Bos Indicus itu adalah sapi-sapi yang mungkin adik-adik tahu lembu, ya. Lembu atau sapi taro, ya, kalau ada yang berasal dari taro, atau mungkin sapi ongole, ya, atau peranakan ongole, sapi PO yang ada punuknya di belakang, yang warna putih itu, ya, itu dari Bos Indicus. Nah, namun sebenarnya kalau kita semua atau adik-adik misalnya ke depannya ingin membuat farm, ya, peternakan untuk menghasilkan hewan yang berkualitas dan yang menghasilkan produk yang berkualitas, tentunya pola pemeliharaan sapi termasuk pakannya itu harus diperhatikan ya. Karena tidak menjamin ya, tidak menjamin kalau misalnya hanya berbekal oh ini spesiesnya adalah sapi unggulan, tetapi pemeliharaannya dan pemberian pakannya tidak terkontrol ya asal-asalan, ya sama saja nanti akan menghasilkan hewan yang tidak bagus dan produknya juga ya kualitasnya pasti akan menurun juga. Oke, tadi ada dua pertanyaan untuk kelompok kelas A. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelas A? Cukup ya? Oke, terima kasih untuk kelompok kelas A ya. Eh, Walaupun berbeda ya, tidak ada kuisnya, tapi menurut saya ini tetap menarik dan sangat informatif ya. Adik-adik dulu saya yakin yang dari IPA ya, SMA jurusan IPA pasti pernah mempelajari terkait mekanisme-mekanisme tadi ada glikolisis, kemudian mioglobin, hemoglobin dan sebagainya. Dan kita di sini hanya untuk memperdalam dan membuat runtutan kenapa kok proses itu eh, berefek berakibat pada proses yang lainnya. Terima kasih untuk kelompok kelas A. Terakhir mungkin ada hal atau apapun yang terkait mata kuliah hygiene pangan asal hewan ini yang mau ditanyakan silakan adik-adik. Izin dok untuk menutup dari PPT ini. Ya, silakan. Baik, sebelumnya semuanya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok A3 izin menutup presentasi. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Siang. terima kasih. Selamat siang. Oke, jadi besok ya
Kalau di jadwal yang saya buat mungkin jam 4, tetapi tidak harus jam 4. Nanti silahkan disepakati dengan semua korti, ya, semua kelas. Untuk besok kita diskusi, ya, pendahuluan sebelum kita melakukan praktikum di waktu selanjutnya. Tentunya praktikum itu sudah saya rancang, jadi materi sudah kita bahas di perkuliahan. Kemudian setelahnya akan kita praktikkan. Nah, termasuk di sini tadi adik-adik membahas terkait daya ikat air, ya, kadar air, pH, ya. Jadi itu nanti akan adik-adik lakukan sewaktu praktikum. Ya. Di dalam praktikum ada subjektif, ada objektif, ada 2 kategori, ya. Kalau subjektif, ya, berdasarkan subjeknya, ya. Yang ngecek itu siapa, ya, alias bahasa simpelnya adalah pengujian secara organoleptik panca indera, ya. Warna, bau, tekstur, ya. Kemudian kalau rasa kayaknya tidak dirasakan, ya, karena belum dimasak, nah, tidak usah dilakukan, nggak apa-apa. Dan pengujian secara objektif. Nah, objektif, nah, dasarnya kalau di daging itu adalah pH. pH muskulus normalnya itu adalah berapa, dan pH daging normalnya berapa, adik-adik juga harus memahami itu. Kalau untuk pH muskulus, ya, namanya saja muskulus atau otot, itu masih berada pada hewan atau makhluk hidup. Jadi pH-nya harus netral, ya, mendekati 7 atau lebih sedikit. Sedangkan kalau untuk pH daging artinya, ya, hewannya sudah mati. Ya, sudah dilakukan pemotongan, sudah disembelih, sehingga pH-nya di sana akan asam atau justru akan basah. Itu nanti yang bisa adik-adik lakukan pengujian menggunakan pH meter. Kemudian ada daya ikat air, ya, kadar air, dan mungkin besok ada apa namanya? Semoga nanti ready di sana untuk cek itu apa namanya, untuk penanaman bakteri, ya. Jadi secara general saja menggunakan media Na. Jadi nanti pada hari H praktikum kalian menanam itu, terus besoknya bisa dicek, ya, artinya basi selama 1 hari, besoknya ada yang tumbuh apa enggak di sana di media Na, natrium agar itu. Kalau misalnya ada yang tumbuh, tinggal dihitung jumlah yang tumbuh itu berapa. Itu saja. Tapi untuk detailnya besok akan kita bahas, tidak hanya daging, tapi untuk susu, telur, dan nantinya untuk RPH akan kita bahas juga. Oke, ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada mungkin bisa tolong berikan reaction yang positif biar saya tahu kalau materi yang disampaikan hari ini sudah dipahami. Oke, baik. Terima kasih adik-adik untuk reaksinya dan terima kasih untuk atensinya. Nanti untuk rangkuman ini slotnya masih saya persiapkan, ya, untuk ke-4 kelas. Nanti selalu untuk tugas merangkum itu saya persiapkan tidak untuk hari hanya atau besoknya, tetapi saya berikan waktu semaksimal itu sampai hari Jumat. Jadi tolong itu dikerjakan untuk tugasnya, karena itu adalah dasar acuan kami, ya, saya atau teman-teman dosen yang lainnya untuk menilai adik-adik semua, selain dari keaktifan sewaktu perkuliahan. Terima kasih adik-adik untuk atensinya. Selamat siang semuanya dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Selamat siang, Dok. Terima kasih. Ya.